Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Isnuna Fitri, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 6 Kota Samarinda. Kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Dengan saya sebagai supervisor dan perkenalkan, nama saya Ika Nur Hasana, guru matematika SMA Negeri 6 Samarinda yang akan disupervisi oleh Bu Safia. baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, Waalaikumsalam Bu Safia. iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Ya Bu Ika ya. Baik Bu Ika, saya bisa minta waktunya sebentar ya. Boleh. Iya, ini kan saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Ika. Nah, jadi tujuan saya mengadakan supervisi akademik ini agar meningkatkan kompetensi guru supaya kegiatan pembelajarannya berpihak kepada murid. Seperti itu Bu Ika. Nah, apakah Bu Ika bersedia? Insya Allah bersedia Ibu. Baik, jadi nanti supaya observasi kita ini berjalan dengan lancar dan efektif, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ke Bu Ika. Ya Bu ya? Ya. Jadi kita santai aja Bu Ika, jadi kita banyak berdiskusi saja begitu ya. Baik. Siap. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Ika, kira-kira materi apa yang akan Bu Ika sampaikan nanti di kelas? Oke, insya Allah di kelas ini sudah sampai di bab trigonometri Ibu. Oh baik, jadi materi trigonometri ya Iya, yang akan Ibu iya. sampaikan nanti ya. Betul. Tujuan pembelajarannya apa Bu Ika Nah, terkait trigonometri ya. ini? Untuk tujuan pembelajaran yang akan diobservasi, saya ingin mengambil ini Bu. Jadi peserta didik mampu untuk mengkontekstualisasikan materi yang sudah didapat di kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita di lingkungan sekolah, saya ingin mengkontekstualisasikan materi tersebut di lingkungan sekolah. Oh gitu, baik. Jadi tadi tujuan pembelajarannya Bu Ika ingin mengkontekstualisasikan materi trigonometri ini dengan kehidupan nyata murid ini ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Oke, baik Bu Ika. Kalau begitu kompetensi apa yang ingin Bu Ika tingkatkan atau kembangkan untuk saya observasi di kelasnya Bu Ika nanti? Oke, jadi saya ingin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, saya ingin mendesain pembelajaran agar pembelajaran ini bisa kontekstual di kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, yang kedua, saya ingin saya ingin berusaha untuk anak-anak ini supaya aktif di kelas ini bagaimana. Oh begitu. Jadi yang pertama Bu Ika ingin mengembangkan keterampilan Bu Ika bagaimana membuat atau merancang desain pembelajaran yang kontekstual ya, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Ika ingin agar peserta didiknya Bu Ika ini lebih aktif lagi, begitu ya Bu Ika ya. Betul. Oke, baik. Kalau menurut Bu Ika nih, strategi apa untuk yang pertama dulu ya Bu Ika untuk supaya pembelajarannya kontekstual tadi? Kira-kira strategi apa yang akan Ibu Ika lakukan? Ya, jadi karena saya ingin karena yang pertama karena saya ingin mendesain pembelajaran agar bisa kontekstual, maka yang pertama saya mau buat ini dulu Bu, LKPD. LKPD ya. Saya berusaha dulu buat LKPD yang semenarik mungkin agar anak-anak ini bisa mengikuti alur sesuai LKPD-nya untuk mengkontekstualisasikan materi tersebut. Ya, oke. Itu yang pertama, Bu Ika akan merancang LKPD. Strateginya merancang LKPD yang menarik ya. Betul. Dan sifatnya kontekstual gitu ya kepada sifatnya murid kontekstual. ya. Oh begitu. Kemudian ada lagi tidak Ibu selain tadi merancang LKPD, strategi Ibu? Saya ingin mengajak anak-anak untuk praktik langsung untuk mengukur objek terpilih yang sudah dipilih anak-anak yang nantinya materi yang sudah mereka pelajari bisa diterapkan dalam pengukuran itu. Gitu. Baik sekali, bagus sekali Bu Ika ya. Jadi strategi Ibu yang pertama tadi mendesain LKPD yang menarik, dan yang kedua betul. Ini Ibu akan mengajak
anak-anak untuk praktik melakukan pengukuran, Iya, begitu ya Bu ya? Benar. Baik, itu tadi terkait dengan strategi pembelajaran untuk terkontekstualisasikan ya. Iya. Nah, untuk strategi yang kedua supaya murid murid Ibu itu lebih aktif bagaimana, Bu? Oke, yang pertama saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan pemantik ke peserta didik ya. Saya akan berusaha untuk mencari pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk peserta didik melalui pembelajaran yang saya berikan. Lalu yang kedua, saya akan membebaskan. Jadi untuk pengerjaan praktik di lapangan, saya akan membebaskan peserta didik memilih objek mana yang akan mereka ukur. Contohnya mungkin ada anak yang mau ukur tinggi tiang bendera, tinggi gedung perpustakaan, ataupun sesimpel mengukur tinggi papan tulis atau pintu. Iya, jadi tadi strateginya yang pertama Bu Ika akan memberikan pertanyaan pemantik dan yang kedua Bu Ika akan membebaskan murid untuk memilih media mana yang akan objek mana yang mereka ukur ya, begitu ya. Nah, kira-kira Bu Ika ada lagi tidak strategi Bu Ika? Saya ingin jadi setelah anak-anak ini melakukan pengukuran supaya anak-anak lebih aktif di kelas, jadi setelah mereka mengerjakan LKPD terus melakukan pengukuran, nah saya ingin anak-anak ini mempresentasikan dan merefleksikan hasil yang mereka dapat di kelas. Oh begitu, baik Bu Ika. Jadi nanti supaya anak-anak lebih aktif, Bu Ika akan memberikan kesempatan untuk anak-anak mempresentasikan hal tersebut ya. Oke. Kemudian Bu Ika, kalau saya boleh tahu juga, kira-kira nanti media yang dipakai apa Bu Ika? Oh oke. Jadi media pembelajaran yang akan saya pakai, yang pertama jelas ya proyektor, HP, terus nanti mungkin untuk mengakses LKPD bisa menggunakan HP, terus untuk praktek saya menggunakan lingkungan sekitar, ya objek-objek di lingkungan sekolah ini. Lalu jelas mesti menggunakan alat ukur ya Bu ya, seperti meteran, penggaris, busur, nanti dan lain sebagainya. Iya, baik Bu Ika. Dari tadi yang pemaparan Bu Ika, kira-kira nih kita nih kapan ya bisa menjadwalkan observasi di kelasnya Bu Ika? Nah, insya Allah Bu, kebetulan besok ini jadwalnya kelas 10B untuk praktikum. Untuk praktik Bu. Oh begitu. Praktik Iya, jadi kita rencanakan besok ya Bu Ika ya. Jam berapa Bu Ika? Pagi bisa Bu. Pagi ya. Insya Allah bisa. Jam pertama, jam kedua setelah kegiatan keagamaan. Sekitar jam berapa tuh? Jam 8 ya? Jam 8 ya. Jam 8 pagi ya kita janjian ketemu ya di ruang kelas 10B. Iya benar. Baik Bu Ika. Nanti setelah saya mengobservasi kelas Ibu, kita akan bertemu lagi Bu Ika untuk kita mendiskusikan lagi untuk mengevaluasi hasil dari observasi yang saya lakukan kepada Bu Ika. Nanti juga sebagai bentuk refleksi juga begitu Bu Ika. Baik. Saya yakin Bu Ika pasti bisa mengembangkan kompetensi Bu Ika tadi ya, yaitu yang pertama untuk mengkontekstualisasikan ya begitu ya Bu Ika ya, dan yang kedua adalah Bu Ika keterampilan Bu Ika adalah untuk mengaktifkan peserta didik Bu Ika ya. Saya yakin pasti Bu Ika bisa. Sampai bertemu lagi untuk kegiatan observasi yang berikutnya ya Bu Ika ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke anak-anak, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan alat klinometer yang mana yang sudah kalian pelajari di hari sebelumnya. Jadi hari ini kita mulai praktek ya. Ibu harapkan kalian bisa praktek dengan baik. Jadi silakan
nanti berkumpul dengan teman kelompoknya, sama-sama mengerjakan LKPD-nya yang akan Ibu berikan. Oke, untuk petunjuknya sudah sangat jelas di LKPD ini, namun Ibu akan jelaskan untuk tabel pengukuran yang ada di bawah ini. Oke anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya terkait materi yang sebelumnya Ibu bahas? Ibu, saya ingin bertanya bagaimana fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Izin bertanya, Ya, apakah boleh. konsep trigonometri ini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut? Oke, Masya Allah ya, bagus banget pertanyaannya. Ya benar, jadi untuk mengukur kedalaman laut itu bisa juga menggunakan konsep trigonometri. Nah, selain itu ada juga nih, kalau kalian mau mengukur taksiran tinggi sebuah gunung, nah itu boleh juga bisa menggunakan konsep dari trigonometri ini. Nah, yang paling dekat di pelajaran fisika nih, di pelajaran fisika itu kalian nanti bakal pure menerapkan konsep trigonometri ini untuk mengukur gelombang dan lain sebagainya. Jadi memang sangat penting trigonometri ini dan ada banyak penerapannya di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Saya mau bertanya, apabila besar sudut elevasi atau depresi yang terbentuk bukan sudut istimewa, bagaimana cara menghitungnya? Oke, bagus sekali pertanyaannya Alif. Oke, Ibu jawab ya. Jadi benar, di tabel ini ada bagian untuk mengukur besar sudut elevasi dan sudut depresi yang terbentuk. Jadi kalau sudut depresi dan elevasi yang terbentuk bukan sudut istimewa, kalian bisa menggunakan kalkulator saintik ya untuk menghitung nilai sinnya ke cosnya atau tannya nantinya. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya? Bisa, Bu. Oke, nah selanjutnya kalau sudah paham, mari kita sama-sama bersama teman sekelompoknya praktek keluar. Jadi silakan pilih objek terpilih yang kalian mau ukur tingginya atau panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan praktik pengukuran objek terpilih. Nah, objek yang akan kita ukur di sini adalah pohon. Jadi kita akan menggunakan konsep trigonometri dengan alat klinometer untuk mengukur tinggi pohon ini. Kalian sudah ngukur ya? Ya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Kisdi mau bertanya apa? Bu, apakah tinggi badan mempengaruhi sudut yang terbentuk? Oke, benar sekali. Jadi bagus ya pertanyaannya Kisdi ya. Jadi besar sudut yang terbentuk itu dipengaruhi oleh tinggi badan kita, tinggi badan pengamat, beserta jarak pengamat ke objek, atau kalau ini mah pohon ya, jarak kamu ke objek. Jadi itu semua mempengaruhi sudut yang terbentuk. Jadi saat Kisgi ngukur sudut yang terbentuk sekian akan berbeda dengan pengukuran yang dilakukan oleh si Alif, seperti itu. Nah, hari ini udah selesai ya praktiknya. Sekarang terakhir kita mau merefleksikan pembelajaran kita, praktikum kita pada hari ini. Ada yang mau disampaikan atau mungkin pertama dulu dari Nila? Kalau dari saya sendiri, saya senang banget karena dari pelajaran ini saya bisa tahu cara mengukur pohon tanpa saya harus memanjat pohon. Alhamdulillah. Baik sekali ya jawabannya dari Lila ya, benar. Nah, sekarang ada yang lain yang mau disampaikan? Saya, Bu. Oke, Perasaan saya sangat senang sekali Alhamdulillah. karena saya dapat ilmu baru, yaitu cara mengukur tinggi suatu objek
tanpa harus mengukur secara manual. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini udah selesai ya praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Safia. Iya, kita bertemu lagi ya Bu Ika ya. Alhamdulillah. Iya, ini kita melakukan percakapan praobservasi. Ya, tadi saya sudah mengobservasi Bu Ika ketika melakukan praktek pengajaran. Nah, menurut Bu Ika, bagaimana dengan performa Bu Ika tadi ketika mengajar? Bisa nggak Ibu merefleksikan? Oke, jadi saat mengajar tadi, alhamdulillah ya, performa saya, menurut saya baik. Tapi setelah saya sadari ini, ada beberapa yang kurangnya Bu. Karena kemarin target pencapaiannya, salah satunya adalah ingin mengaktifkan anak. Jadi karakteristik anak-anak kelas ini emang kurang aktif. Jadi saya rasa saya perlu memberi dukungan atau memberikan suatu stimulus biar aktif kelas ini. Nah tadi yang itu belum Bu. Jadi kurang untuk mengaktifkan anak-anak di kelas. Baik, iya Bu Ika, tadi setelah saya mengobservasi, ini boleh ya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya ya. Boleh. Iya, jadi tadi Bu Ika sudah, alhamdulillah saya melihat sudah banyak dari yang kemarin kita targetkan, Bu Ika sudah melakukan. Seperti contoh, Bu Ika mengkontekstualisasikan kegiatan pembelajaran Bu Ika. Jadi kemarin itu saya melihat ketika pengukuran anak-anak benar-benar menggunakan media yang ada di sekolah ini, dan itu Bu Ika sudah melaksanakan dengan baik. Memang beberapa hal yang seperti yang Bu Ika katakan tadi, yang saya amati juga demikian begitu ya. Nampaknya Bu Ika lupa untuk memberikan pertanyaan pemantik. Nah, itu ya Bu Ika ya, benar ya. Saya langsung masuk ke Iya. Tapi itu nggak apa-apa Bu Ika. Biasa ya, dalam kita mengajar itu pasti ada kekurangannya ya, seperti itu. Dan itu bukan sesuatu hal yang harus kita pikirkan demikian rupa sehingga melupakan pengembangan kita selanjutnya. Nah, itu justru seharusnya menjadi pengembangan kita selanjutnya begitu Bu Ika. Jadi itu hasil pengamatan saya. Kemudian masalah pengaktifan siswa tadi, waktu kita melakukan praobservasi kan Bu Ika ingin anak-anak melakukan presentasi begitu ya. Tapi kita terkendala dengan waktu ya Bu Ika ya kemarin ya, sehingga aktifan murid belum bisa terlihat secara penuh, mungkin seperti itu. Nah, menurut Bu Ika nih, apa rencana tindak lanjut Bu Ika untuk meningkatkan kemampuan yang belum bisa terpenuhi pada hari ini, yaitu mengaktifkan murid? Jadi setelah kemarin diobservasi, saya menyadari hal tersebut. Tindak lanjut saya untuk mengatasi permasalahan dalam diri saya akan mencoba untuk mencari sumber-sumber literasi terkait ice breaking ataupun yang ada kaitannya langsung dengan pelajaran, supaya waktu ini pas, anak-anak aktif di kelas, dan saya akan menyusun LKPD ya. Jadi saya akan mencoba menyusun ulang kembali LKPD agar tepat sasarannya, padat isinya, dan tercapai targetnya. Jadi bisa langsung sekalian, tidak mundur waktu. Baik Bu Ika, terkait dengan rencana tindak lanjut tadi, Bu Ika kira-kira kapan nih melakukan mencari sumber literasi yang lain tadi? Jadi kapan ya Bu ya? Jadi ya karena ini waktunya, karena materi ini terus berjalan, jadi secepat mungkin Bu. Mungkin setelah ini saya akan coba mencari buka YouTube, mencari sumber-sumber literasi terkait peaktifan anak-anak di kelas, terus bisa saya buka PMM, ya. Saya juga ingin mencari model LKPD atau modul ajar yang mengarah ke sana. Jadi saya coba buka contoh modul ajar
terus ATP dan yang lain-lain di PMM Bu. Iya, baik. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Ika nih setelah kita melakukan observasi ini, bagaimana perasaannya Bu Ika? Perasaan saya cukup senang ya Bu, karena selama ini kan saya hanya melakukan tanpa ada feedback dari guru-guru yang lain gitu. Kalau misalnya kalau di observasi kan kita bisa lihat nih mana kurang kita gitu kan, karena saya menyadari saya ini emang yang kemarin memang banyak kurangnya. Oh, ya, bagus sekali Bu Ika. Mudah-mudahan hasil observasi kita ini benar-benar bisa bermanfaat ya Bu Ika ya, buat Bu Ika sendiri juga untuk peningkatan performa dalam mengajar. Sekali lagi ini bukan dinilai Bu Ika ya, ini sama sekali kita saling mengobservasi supaya semakin bagus kualitas pembelajaran kita terhadap murid. Terima kasih waktunya Bu Ika ya. Ya, assalamualaikum.